Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semua? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana teman-teman yang kemarin saya kasih tugas, masih ada yang belum mengumpulkan di Septi ya? Ya, Anita belum ya Anita ya? Anita Rahman, Lulu, Romli, dan Teguh. Gimana? Lalu baru ngumpulin ya tapi Oke. Ya, ya. Jadi tujuannya tidak lain adalah untuk menambah pengetahuan kalian, ya. Bisa menambah nilai juga. Kita masih nunggu 18.35 ya. 3 menit lagi.
Oke ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 18.35. Oke, terima kasih. Kita mulai. Saya izin share screen. Ya, mengenai sediaan untuk mata ya, teman-teman. Ya, jadi untuk sediaan mata sebetulnya sudah pernah disinggung juga ya, membicarakan bentuk sediaan steril. Ya, bentuk sediaan steril meliputi injeksi, ya, sediaan mata, ya, salah satunya sama tetes hidung. Ya, sediaan mata itu ada salep mata dan tetes mata. Ya, nanti tetes mata itu bentuk sediaan tetes mata, tapi formulasinya bisa dalam bentuk larutan, bisa dalam bentuk suspensi. Ya. Nah, di sini uraiannya adalah penjelasan umum mata, tetes mata, salep mata, evaluasi. Evaluasi mutu untuk tetes mata, untuk salep mata ya. Kemudian nanti kita lihat di sini bisa diklik ya, nanti coba saya tulis di ini dulu deh ya. Apa namanya? Kalian bisa buka di Kemenkes. Jadi FI itu ada dalam bentuk e-booknya ya. Nanti kalian bisa buka untuk bagian sediaan umum di Farmakope Indonesia ya. Kalian lihat di situ ada sediaan umum, ini sediaan obat mata. Khusus di situ membicarakan sediaan obat mata. Ada yang tetes mata, ada yang salep mata ya. Aduh. Saya mau share screen di sini biar bisa pada ngikutin ya. Ini sediaan mata. Nah, kalian bisa ya, sorry. Kenapa ya ini? Ya, silakan kalian bisa buka di chatbox sudah saya kirim, itu Farmakope Indonesia membicarakan tentang bentuk sediaan. Ya, sediaan obat mata. Ya, ophthalmic preparation. Kalau kalian ingin baca-baca lebih lanjut ya, silakan. Ya, jadi saya tuh sengaja kalau dalam belajar sediaan itu kalian harus familiar dengan Farmakope Indonesia ya. Jadi di sini Kemkes mengeluarkan Farmakope yang bisa kalian buka ya, kapan aja kalian bisa buka. Di sini ada sediaan umum nih, sebelah kiri ada sediaan umum. Nah, di sini salah satu ada sediaan obat mata. Sediaan obat mata itu apa aja? Ya, ophthalmic preparation ada salep ya. Kemudian larutan, kemudian suspensi. Ya, biasa larutan, suspensi itu dalam bentuk tetes mata. Kalau yang salep mata, salep mata. Tetes mata dalam bentuk larutan dan suspensi. Kita balik lagi ke sini ya. Udah kelihatan PPT-nya belum? Sudah, Bu. Udah ya. Kita lihat di sini sediaan mata. Sediaan mata itu merupakan sediaan steril, ya. Sediaan steril kemudian bisa berupa salep, larutan, atau suspensi sesuai dengan Farmakope Indonesia tadi ya, sedia ophthalmic preparation, sediaan mata. Digunakan untuk mata dengan jalan meneteskan, mengoleskan pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Yaitu adalah definisi dari sediaan mata. Nah, ini anatomi mata ya. Kalau mungkin lebih jelas lagi kalau seperti ini. Ya. Jadi ini mata kita ya. Mata kita ini sudah dianugerahi selengkap mungkin ya. Masya Allah ini lengkap sekali yang menjadi kita harus syukuri ya. Mensyukuri mata itu dengan menjaga kesehatan mata, kemudian juga memanfaatkan untuk hal-hal positif. Gitu ya. Nih kalau mata, bagian luar mata ini ada alis mata ya. Alis mata itu untuk melindungi mata kita dari air atau keringat. Jadi kalau misalnya kita keringetan itu nggak langsung jatuh ke bagian mata kita, dia ditahan dulu sama alis ini. Ya, sehingga tidak masuk ke dalam mata kita. Kemudian ada bulu mata.
Ya, bulu mata itu melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Jadi yang lebih halus lagi nih, ya, bulu mata. Kemudian ada lipatan di sini, kelopak mata, melindungi bagian depan bola mata kita juga untuk membasahi bagian depan. Jadi di sini kan di ujungnya ada kelenjar, ya, kelenjar air mata. Jadi fungsinya adalah untuk melumasi, ya. Jadi kelenjar air mata atau pelumas itu komponennya ada air, kemudian di situ juga ada protein juga, ya. Jadi makanya air itu merupakan komponen penting karena seluruh organ tubuh kita komponennya sebagian besar itu memang air, ya. Terasa banget kalau kita lagi puasa misalnya, ya. Kadang mata kita tuh gampang perih, lelah karena memang kelenjar air mata produksinya jadi menurun gitu, ya. Jadi berfungsi untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat kita berkedip. Ya, jadi itu penting ternyata berkedip itu untuk membasahi permukaan mata kita. Pupil. Nah, jadi ada pupil, ada iris, ya. Bagian yang hitam-hitam ini namanya pupil. Ya, dia bagian mata di tengah iris. Kalau iris ini namanya kan selaput pelangi yang berwarna-warna itu, ada yang warnanya biru, hijau, ya. Itu yang namanya iris. Kalau pupil bagian tengah yang hitam, dia celah tempat masuknya cahaya. Nah, sementara iris, bagian mata yang berwarna ini, untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Jadi iris itu adalah ototnya, sementara pupil itu adalah celahnya. Jadi yang melebar, kemudian menyempit, itu ya, si pupil itu. Pokoknya bekerja sama dengan iris, mengatur jumlah cahaya yang masuk. Nah, sklera atau selaput putih, bagian berwarna putih dan keras pada bola mata, otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Jadi sklera itu bagian yang putihnya, ada otot yang menempelkan pada sklera ini. Juga melindungi bagian penting di dalam mata kita. Ini adalah lapisan luar yang tampak luar, ya. Nah, di sini diameter. Jadi kan kita bola mata kita itu diameternya 23 mm atau 2,3 cm. Ya. Strukturnya terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar tadi kornea. Jadi yang kelihatan sama kita itu namanya kornea. Jadi kornea itu di situ ada lensa, ada pupil yang hitam, ada iris, itu bagian dari kornea. Pokoknya dia kornea itu yang bening, yang kelihatan dan transparan. Kalau sklera itu lapisan dalamnya, ya, yang buram berwarna putih. Sklera yang putih, kelihatan putih itu, ya. Lapisan tengah itu ada iris di bagian depan, koroid di bagian belakang, ya. Di bagian belakang bola mata kita koroid yang isinya adalah pembuluh darah dan badan siliaris di bagian tengah. Kemudian lapisan dalam bagian belakang itu ada retina. Retina ini adalah tempat bintik kuning, tempat penglihatan kita. Itu ada sel-sel penglihatan kita. Ya, jadi kalau misalnya orang yang rabun dekat atau rabun jauh yang pakai kacamata, kenapa pakai lensa, ya, dibantu dengan lensa, itu karena bayangan bendanya tidak jatuh pas di retina, ya, bisa di depan, bisa di belakang. Itulah makanya dibantu dengan lensa supaya bayangan benda pas jatuh di retina, di bintik kuning itu, ya. Nah, ini kornea merupakan epitel, stroma, dan endotel. Nah, di sini strukturnya adalah fat, water, fat structure. Jadi maksudnya struktur lemak air. Jadi kornea itu lapisan yang terdiri dari ada bagian yang lemaknya, ada bagian airnya. Jadi penetrasi obat tergantung pada koefisien partisi minyak air. Itu ya, kalau misalnya kita mau melihat lapisan dalam dari kornea. Ya, epitel, stroma, endotel yang merupakan lapisan biasanya lipofil dan hidrofil. Jadi ada yang bagian larut air, ada bagian larut lemak, tergantung berapa persen kelarutan di dalam air minyaknya. Kemudian untuk sistem cairan di dalam bola mata kita itu ada 2, ya, ada yang di lensa di sini, di depan lensa, itu yang namanya aqueous, ya, aqueous, dan ada yang di bagian dalam itu yang vitreous. Aqueous humor disekresikan dari darah melalui epitel, ya, epitel. Kemudian nanti jadi di sini ada pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang memberi nutrisi kepada aqueous humor ini.
Ya, kemudian yang vitreous yang di belakang sini yang warnanya pink ini ya, disekresikan dari darah melalui epitel tubuh siliari berdifusi melalui tubuh vitreous. Jadi pembuluh darah, ada pembuluh darah yang di sini ya, lapisan yang koroid ini ada pembuluh darah di situ. Kemudian kelenjar lakrimal atau kelenjar yang mensekresikan air mata. Jadi untuk melembabkan kornea agar tidak kering. Itu adalah cairan-cairan ya, cairan di dalam bola mata. Kemudian untuk absorpsi obat yang melalui mata ada yang non kornea, ada yang kornea. Ya, kornea kan lapisan yang di depan, lapisan transparan bening itu kornea. Penetrasi melintasi sklera dan konjungtiva ke dalam jaringan mata. Ya, kemudian di sini non produktif because penetrate drug is absorbed by general circulation. Jadi kalau melalui non corneal absorption ini dia bersifat penetrasinya terjadi absorpsi oleh sirkulasi secara umum ya, yang non corneal absorption. Kalau yang corneal absorption ya, corneal itu yang di depan, kalau non corneal itu yang di bagian lain selain kornea ya. Kalau yang kornea dia itu pada bagian epitel bagian luar. Di sini red limiting barrier terdapat biasa kalau lapisan-lapisan di dalam organ tubuh itu pasti ada barrier ya di situ yang red limiting barrier. Jadi terbatas ya, molekul-molekul yang bisa lewat terbatas di mana ukurannya 60 ini adalah ukuran atom, ukuran molekul ya. Only access to small ion dan lipophil molekul. Jadi yang bisa lewat kornea itu hanya yang molekul ionik yang kecil dan bersifat lipophil ya, larut lemak. Kemudian terjadi transselular transport di antara epitel kornea dan stroma. Jadi tadi kan bagian kornea ada epitel, ada stroma ya. Jadi kalau yang lewat yang absorpsi lewat kornea itu hanya molekul-molekul kecil. Jadi makanya kalau kita membuat sediaan mata itu harus dibuat sekecil mungkin ukuran partikelnya karena memang di dalam evaluasinya atau persyaratannya dia memang partikelnya itu harus yang bebas partikel asing. Artinya bebas partikel asing itu ukuran partikelnya memang ada persyaratannya. Ya dari segi kejernihan, ukuran partikel karena memang hanya partikel-partikel yang ukurannya tertentu ya. Di sini kan ukurannya yang kecil yang hanya bisa lewat ke dalam absorpsi korneal. Kecuali kalau yang non corneal absorption itu sklera. Sklera itu kan di bagian dalam ya. Sklera sama konjungtiva ya, kalau yang akornea di bagian depan, ini absorpsinya. Kemudian untuk sistem penghantaran obat-obat mata yang ideal itu yang memang kita inginkan ya, kita inginkan atau target kita di dalam formulasi. Yang pertama adalah baik, penetrasi secara kornealnya harus baik. Kemudian waktu kontaknya bisa berlangsung lama dengan jaringan mata. Bisa kalau dalam bentuk salep ya. Tapi kalau dalam bentuk larutan tetes mata itu agak sulit karena kan memang sudah langsung hilang kan, namanya larut sudah dalam bentuk larutan. Kemudian simplicity of installation for the patient, mudah ya di dalam, sederhana pada saat pasien gunakan. Kemudian dia juga non iritasi dan bentuk sedianya nyaman. Ya, yang nyaman untuk pasien. Appropriate rheological properties, daya alirnya. Jadi kalau bikin sediaan suspensi, misalnya tetes mata yang bentuk suspensi, harus diperhatikan juga viskositasnya, kekentalannya. Ya, jangan terlalu kental sehingga menyulitkan pemakaian atau keenceran. Kalau keenceran kan kontaknya kurang kontaknya kurang lama, juga stabilitas dari bahan-bahan ya. Biasa kalau sedia suspensi harus dibuat kekentalan sedemikian rupa karena kalau suspensi itu encer itu akan mudah mengendap sediaan kita ya. Jadi terutama ini kalau suspensi. Kalau rheologi itu ngomongin sifat alir terutama kalau suspensi. Kemudian inert dan stabil ya. Inert itu artinya tidak mempengaruhi secara farmakologi dan stabil. Ya walaupun ternyata dibuktikan eksipien itu tidak ada inert juga, tetap ada resiko juga. Ya, makanya di dalam farmakope semua eksipien, sediaan farmasi
itu yang pertama harus pharma grade. Ya, pharma grade itu artinya apa? Artinya diproduksi oleh produsen bahan baku yang ber-GMP ya. Jadi seperti itu kita mengawal obat-obatan dengan kualitas pharma grade ya. Nah, inilah untuk sediaan mata kita ya. Nanti kalau ditanya bagaimana persyaratan obat mata yang ideal, yang seharusnya ini ya, yang ideal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas intraokuler ya. Jadi gini, bioavailabilitas itu adalah suatu jumlah obat yang tersedia di dalam darah yang siap diserap gitu ya. Nah, bioavailabilitas itu apa namanya? Suatu obat yang sebelum memberi efek terapi itu pasti harus terlarut di dalam darah. Ini bioavailabilitas. Ya, kan kalau sediaan mata kan di mata juga ada pembuluh darah juga. Nah, ini pertama aliran masuk dan aliran keluar dari cairan lakrimal. Cairan kelenjar air mata kan mengeluarkan cairan. Nah, itu mempengaruhi ternyata bioavailabilitas obat-obatan yang masuk ke mata. Kemudian drainase nasolakrimal effluent. Ya, drainase itu juga sistem aliran cairan di dalam mata dengan hidung ya. Kemudian interaksi obat dengan protein. Ya, jadi kan tadi udah saya bilang cairan mata mata kita kan mengeluarkan kelenjar air mata itu ada komponen protein di dalamnya. Jadi pentingnya kita makan makanan yang seimbang ya gizinya karena apa? Protein itu digunakan untuk cairan pada komponen cairan mata kita. Cairan mata itu mengandung selain air protein. Nah, di situ ada interaksi antara obat dengan protein kan. Nah, itu mempengaruhi bioavailabilitas berapa kuat gitu ikatan dia dengan protein yang ada di cairan lakrimal, cairan kelenjar air mata. Pengenceran dengan air mata itu mempengaruhi juga efektivitas obat yang masuk di rongga mata karena diencerkan oleh air mata. Kemudian permeabilitas kornea ya yang bersifat terbatas dan buruk. Jadi tadi kan kornea itu hanya untuk yang molekulnya kecil dan juga dia yang bersifat lipofilik. Jadi keterbatasan. Itu mempengaruhi bioavailabilitas sediaan mata dan metabolisme. Nah, metabolisme itu setiap orang itu individual ya, berbeda-beda metabolismenya. Ya, makanya bisa jadi obat yang sama itu memberi efek yang berbeda-beda untuk tiap orang. Walaupun sudah dilakukan uji ya, obat-obat itu kan sudah lulus untuk obat inovator sudah uji klinik, artinya sudah dicoba ke orang ada yang ke pasien, ada yang ke orang sehat, tergantung fase kliniknya uji klinik keberapa ya. Jadi memang udah dicobakan, tapi tetap secara individual ada yang memiliki metabolisme yang berbeda. Nah, itu menjadi variabel dalam bioavailabilitas ya metabolisme. Kemudian jenis-jenis sediaan mata ya tadi di bagian kalau kalian buka itu tadi link yang ada di chatbox yang saya kirim itu ada namanya sediaan mata, ada yang bentuk salep, ada yang bentuk solution, larutan, ada yang berbentuk suspensi. Apa yang beda larutan dengan beda suspensi, apa bedanya ya? Larutan dengan suspensi. Larutan semua zatnya terlarut, kalau suspensi ada zat tidak terlarutnya, Bu. Kenapa? Kalau larutan larut semua? Karena zatnya modal larut, Bu. Ya, intinya kalau larutan itu zat aktifnya larut di dalam pelarut. Ya kan? Jadi ada satu fase doang. Tapi kalau suspensi memang zat aktif tidak larut di dalam pelarut. Dia nggak larut. Ya. Otomatis kalau tidak larut, bagaimana cara menyiasatinya supaya jadi suatu bentuk cair, menjadi suatu sediaan cair, berarti harus ditambah zat ketiga, namanya suspending agent, kalau yang suspensi. Ya, kestabilannya untuk sediaan suspensi, kan dia memang tersuspensi, lama-kelamaan dia akan mengendap juga untuk suspensi. Namun makanya untuk sediaan suspensi itu membuat stabilitas suatu suspensi yaitu dengan beberapa cara ya, dengan ukuran partikelnya sekecil mungkin, kemudian sediaannya itu ditambah suatu penstabil. Penstabil itu bisa juga untuk meningkatkan kekentalan dari sediaan itu ya. Kalau larutan enggak, pokoknya zat aktif larut di dalam pelarutnya. Dia larutan ini lebih mudah ditempatkan ke dalam mata.
Bagaimanapun kekhawatiran harus diperhatikan untuk memastikan sisa larutan pada mata agar menghasilkan efek terapi. Ya, larutan oftalmik biasanya tidak rusak atau bercampur dengan penglihatan palsu. Jadi maksudnya, kalau larutan itu kan sediaannya udah pasti satu fase ya, nggak ada bagian-bagian yang dikhawatirkan ada endapan gitu. Jadi dia lebih aman, lebih tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu cairan ini kita ya, mata kita ya. Kalau suspensi kan dikhawatirkan masih ada zat aktif yang memang mengendap walaupun suspensi itu dipersyaratkan dia harus tetap terdispersi selama pemakaian. Jadi begitu kita kocok dia harus terdispersi kembali. Selama masa simpannya, selama obatnya belum edé, dia harus terdispersi di dalam media luarnya, fase luarnya misalnya air ya. Namun solusian ini atau larutan itu lebih mudah ya dipakai ke dalam mata kita, lebih nyaman ya, lebih menghasilkan efek terapi yang lebih diinginkan gitu maksudnya. Kalau suspensi dia mudah ditempatkan ke dalam mata juga. Pada umumnya suspensi menghasilkan efek lebih panjang dibandingkan larutan. Kalau larutan itu kan mata kita ada kemampuan untuk mengencerkan ya, mengencerkan. Jadi setiap ada benda masuk mata itu udah otomatis mengencerkan. Ya, kalau larutan udah langsung cepet itu. Tapi kalau suspensi karena dia tadi ada penstabilnya dan lebih kental suspensi, dia akan memberikan efek lebih panjang dibanding larutan. Suspensi memiliki satu kerugian, yaitu sulit untuk memastikan bahwa suspensi tidak mengandung partikel yang cukup besar untuk menghasilkan yang bisa mengakibatkan iritasi mata. Nah itu. Jadi suspensi harus dipastikan lagi ya bahwa zat-zat aktif yang sudah terdispersi itu ukurannya itu sekecil mungkin ya. Kenapa? Karena adanya partikel ya kan untuk uji partikulat, bebas partikulat tuh ada ukurannya ya. Jadi harus memenuhi ketentuan itu. Selama memenuhi persyaratan tersebut aman. Ya, tapi yang dikhawatirkan kalau ada yang partikel yang ukurannya lebih dari persyaratan. Itu artinya ada kemungkinan bisa menyebabkan iritasi mata. Ointment ini adalah salep ya, salep untuk mata namanya ointment, relatif mudah untuk digunakan kecuali pada mata anak-anak karena memang salep ya, penggunaan salep itu memang lebih kurang nyaman. Kenapa? Karena kan ada sesuatu gitu ya yang seperti mengganjal gitu ya. Walaupun dia kontaknya lebih lama. Salep oftalmik tersisa dalam kontak dengan jaringan mata selama periode yang artinya selama pemakaian. Ya, kan ada karena kan basisnya basis lemak biasanya. Karena biasanya menghasilkan efek terapi dalam jangka waktu yang lebih lama. Kerugiannya dari obat salep itu meninggalkan film di atas mata pasien ya. Jadi masih ada sisa gitu maksudnya ya. Penglihatan pasien sebenarnya nggak rusak sih ya. Ada sedikit terganggu ya matanya ya. Nah, selama basis dari salep tersebut kan tertinggal di mata ya. Makanya di dalam salep mata ya, buatan salep mata itu persyaratannya ada diatur di dalam farmakope. Ya di situ harus bebas partikel logam. Ya selain jernih, bebas partikel logam, juga dia harus bebas partikel logam ya, yang terutama bebas partikel logam dan jernih. Ya jangan sampai ada ya terkandung yang tadi ada partikel yang ukurannya besar atau bahkan partikel logam itu yang tidak dibolehkan itu ketentuan farmakope. Nah ya, jadi ini ada 3 ya. Kalau ditanya bentuk sediaan untuk sediaan mata apa aja, bisa solution, suspension, dan ointment. Ini solution, ini karakternya ya, dilute with tear. Jadi diencerkan oleh cairan mata kalau solution. Kalau suspension, dia enggak ya, dan lebih lama kontaknya. Kalau ointment yang paling lama. Ya. Dan greater storage stability ini perbandingan aja. Kalau solution tentu nggak ada iritasi karena memang jernih karena larut ya, sudah larut semuanya satu pas aja. Jadi kalau suspensi masih ada kemungkinan juga ya. Tapi memang ini semuanya ukuran dari partikel dipersyaratkan ada namanya kejernihan dan bebas partikulat kan kalau sediaan-sediaan steril secara umum. Kalau sediaan ointment secara khusus bebas partikel logam. Ya, ada persyaratannya di FI. Yang pertama adalah tetes mata. Nih. Jadi kandungan formulasi sediaan tetes mata adalah zat aktif.
kemudian mengandung pengawet, kemudian dia ada sterilisasi, ya, kemudian surfaktan, kemudian ada pengatur pH, bisa juga buffer, kemudian pengatur tonisitas, kemudian viskositas, dan bahan pembawa lain. Selanjutnya ada stabilizer dan ini etiket untuk pelabelan, ya, penandaan. Yang pertama itu adalah zat aktif atau bahan obat. Obat oftalmik, obat sediaan mata mengandung obat dari berbagai kategori. Artinya untuk beberapa kelas terapi, ya, yang yang ada di dalam farmakope. Di sini sediaannya zat aktif yang miotik, ya, miotik itu yang mengecilkan ukuran mata, ya, rongga mata. Kalau midrasis melebarkan. Antiinflamasi untuk peradangan pada mata, antiinfeksi, antibiotik, bisa juga antivirus, antibakteri. Kemudian obat anti glaukoma, ya, untuk mata yang tekanannya besar, ya, tekanan bola mata itu bisa mengarah ke glaukoma. Kemudian obat diagnostik itu mendeteksi kalau ada masalah, ya, bisa dari mata. Kemudian anestesi, ya, obat bius untuk formulasi tetrakain contohnya, ya. Jadi ini ada beberapa contoh kelas terapi obat yang zat aktifnya untuk sediaan mata. Kemudian pengawet, ya. Tetes mata kan harus steril. Dan di sini mengandung pengawet untuk menghindari kontaminasi mikroba saat wadah terbuka. Pengawet untuk mata misalnya benzalkonium klorida, klorbutanol, fenil merkuri asetat, dan fenil merkuri nitrat. Ya, nanti kalian harus familiar, ya, dengan bahan-bahan ini. Nanti kalau ditanya di mana berikut yang merupakan contoh pengawet, ya, ini adalah yang biasa digunakan untuk pengawet sediaan pada mata, ya, benzalkonium klorid, klorbutanol, dan fenil merkuri asetat atau nitrat. Kemudian sterilisasi, tetes mata kan persyaratannya harus steril, ya. Dia disterilkan tetes mata dengan apa? Dengan autoclave 121 15 menit. Atau bisa juga dengan penyaring bakteri untuk menghindari degradasi termal. Misal, zat aktif tidak tahan panas, ya. Itu nggak bisa dipanasin dengan autoclave, berarti dengan filter, penyaring bakteri, ya. Atau bisa misalnya mengandung pengawet yang tidak tahan suhu tinggi. Misalnya klorbutanol, dia akan terhidrolisis sehingga obat tetes mata gitu, ya, mengandung klorbutanol tidak bisa disterilkan dengan autoclave, ya, dengan cara apa? Penyaring bakteri. Kemudian surfaktan, ya. Surfaktan itu maksudnya apa, ya? Ada yang tahu nggak surfaktan? Kayak natrium lauryl sulfat itu surfaktan. Itu untuk apa? Meningkatkan kelarutan. Salah satu fungsinya itu. Sebenarnya mekanisme kerjanya gimana? Menurunkan tegangan permukaan. Ya, jadi menurunkan tegangan permukaan. Kenapa memang? Jadi antara padat, ya, zat aktif padat, atau bisa juga sih dalam bentuk cair dengan pelarut, ya, itu kan ada tegangan, ya. Sebenarnya di permukaan antara cairan dengan cairan juga ada tegangan, ya. Cuma kita kan nggak tahu, ya, seberapa besar itu tegangannya. Jadi intinya mereka tuh jadi sulit dibasahi. Jadi benar juga untuk meningkatkan kelarutan iya juga. Ya, intinya dia surfaktan kan surface active agent, ya. Surface kan permukaan. Jadi untuk menurunkan tegangan permukaan suatu zat. Sehingga kalau tegangannya udah menurun, tentunya mudah untuk bercampur. Kayak orang aja, ya, orang dengan orang, misalnya lagi besi tegang. Kan susah, ya, untuk kita nyambung, pembicaraan deket juga nggak mau kita, ya. Maka perlu surfaktan itu, ya. Jadi menurunkan tegangan yang ada. Jadi penggunaan surfaktan yang sangat besar terbatas dalam formulasi larutan oftalmik. Beberapa surfaktan non-ionik digunakan dalam konsentrasi yang relatif rendah untuk membantu mendispersikan steroid dalam suspensi, ya. Steroid itu kan contohnya inti-inti, dia senyawa-senyawa yang dari rumusnya itu memang bersifat lipofil. Lipofil itu yang larut lemak, sehingga kan sulit terbasahi oleh air. Makanya dia dalam bentuk suspensi, ya, steroid seperti hidrokortison, ya.
dia susah larut dalam air, makanya dibikin suspensi, hidrokortison suspensi. Nah, itu pakai surfaktan, dia dibutuhkan suatu surfaktan untuk mencapai atau meningkatkan kejernihan larutan, karena meningkatkan kelarutan dari ya dibasahi ya udah surfaktan. Ini contoh surfaktan ya, polisorbat 20 ya, twin ya, biasa dikenal juga twin ya, polisorbat 20 dan 80, polioksil 40 stearat ya. Nanti kalau ditanya apa contoh surfaktan? Ini ya, polisorbat 20 80. Tenang malah di situ mah. Iskandar? Iskandar mau apa? Ada apa Iskandar? Enggak, Bu, maaf, Bu. Oke. Kirain Iskandar mau nanya. Kemudian pH adjustment itu adalah untuk pengatur pH atau bisa juga dengan menggunakan buffer. Penyesuaian pH sangat penting. Ya, pH cairan mata berapa pH-nya? Cairan tubuh pH-nya berapa? Kemarin kayaknya udah ya. 7,4. Iya, 7,4 ya. Jadi pH sebetulnya cairan tubuh kita termasuk cairan mata itu 7,4 untuk menghindari terjadi ketidaknyamanan ya. Namun kalau memang stabilitas dari obat ya yang tidak mencapai ke pH 7,4 berarti kan kita harus mendapar pH-pH tadi sesuai dengan pH stabilitas dari obat ya. Coba kita lihat di sini. Penyusuan pH sangat penting karena pH akan mempengaruhi ya. Ya, lagi azan. Dengerin azan dulu.
Ibu, maaf masih di mute. Oh iya, Dudu, mohon maaf ya. Masih di mute sih. Jadi pH adjustment itu untuk mengatur pH yang obat-obatan yang digunakan untuk mata. Ya. Yaitu yang di dalam monografi farmakope itu sudah ada persyaratan. Misalnya tes mata yang mengandung visostigmin, ya berapa pH-nya, ya. Kemudian untuk kenyamanan dan aktivitas produk itu sendiri, ya produk yang kita akan buat, ya. Jadi diatur pH-nya sehingga tuh tujuannya sih tidak mengiritasi mata, ya. Karena kalau iritasi mata, ya ada iritasi maka akan terjadi mata itu akan mengeluarkan atau mensekresikan cairan yang intinya menghilangkan obat dengan cepat sehingga efek iritasinya segera hilang gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan kelarutan obat di dalam air. Kemudian meningkatkan bioavailabilitas obat karena obat itu baru berefek apabila larut dalam air. Ya. Jadi dia syaratnya larut baru nanti dia akan bioavailabilitas itu ketersediaan obat yang ada di dalam darah ya. Karena darah itu komponen terbesarnya adalah air, berarti yang larut di dalam air. Ya, apabila larut dalam air, bioavailabilitasnya juga akan meningkat. Untuk memaksimalkan kemanjuran pengawet. Jadi pengawet, kalau pengawet itu kan memang berhubungan dengan zat aktif. Ya, kestabilan zat aktif itu juga dipengaruhi oleh kestabilan pengawet. Ya, pengawet tentunya juga harus larut di dalam air, ya kan? Kemudian idealnya nih ya, semua produk di buffer pada pH 7,4 untuk pH fisiologis dari air mata. Itu. Namun jika buffer diperlukan, kapasitasnya dikontrol serendah mungkin ya, sehingga memungkinkan air mata mengembalikan pH ke rentang fisiologis. Ya, jadi artinya masih diperbolehkan dalam suatu rentang meskipun bukan 7,4 ya, masih di dalam rentang. Ya, artinya asam atau basanya tidak terlalu ekstrim, yaitu sekitar 5 sampai 8. Yaitu ada juga di farmakope ya. Jadi kemampuan untuk mata masih bisa menerima ya obat-obat yang pH-nya itu enggak 7,4. Beberapa formulasi memiliki pH berbeda dari 7,4 yang akan dinetralkan oleh buffer normal untuk air mata. Ya, banyak garam alkaloid, tetapi di sini banyak garam alkaloid dia mengendap sebagai alkaloid bebas pada pH 7,4 dan banyak bahan obat tidak stabil pada pH 7,4. Makanya obat-obatnya tetap didapar sesuai dengan pH stabil zat aktif tersebut, namun yang masih bisa diterima oleh pH air mata kita gitu, masih bisa diterima. Jadi sekitar 5 sampai 8 ya. Karena kalau dia yang tidak sesuai dengan pH stabil si zat aktif, maka zat aktif tersebut tidak bisa memberikan efek terapi yang maksimal ya, seperti itu. Kemudian tonisitas. Ya, tonisitas yang kemarin kita udah pelajari ya, sediaan apa yang memang harus isotonis. Ya kan? Sediaan injeksi intravena, infus dan sediaan mata itu harus diatur tonisitasnya. Dengan apa? Pengatur tonisitas kemarin kan kita udah belajar ya dengan NaCl, dengan dextrose, ya bisa juga dengan KCl, garam-garam buffer tergantung nilai ekivalensi NaCl-nya. Kemarin kan udah kita latihan ya. Apabila tersebut ya memberikan tekanan osmosis yang sama dengan NaCl 0,9%. Nah, cairan lakrimal tuh cairan yang ada di kelenjar mata kita isotonis dengan darah. Ya, pasti ya isotonis karena dia kan merupakan cairan tubuh juga. Ya, dia memiliki nilai isotonis sama dengan isotonisnya larutan NaCl 0,9%. Jadi ya. Jadi kalau misalnya cair mau bisa ditolerir, ya kalau dia yang rendah hanya di batas 0,6.
Tapi kalau yang tinggi bisa sampai 2%. Artinya masih lebih tolerir yang hipertonis dibanding yang hipotonis. Itu artinya ya. Karena kalau hipotonis kayak kemarin, kalau hipotonis efeknya apa? Hipo. Kalau 0,6 Karena mengkaru kan hipotonis nih. Efeknya apa? Hah? Kalau dia hipotonis, mengembang ya, selnya mengembang. Sel tubuh, sel mata itu bisa mengembang dan bisa pecah. Dia irreversible. Tapi kalau hipertonis yang masuk, dia akan mengkerut. Ya, mengkerut, dia bisa balik lagi lah intinya. Reversible ya, bisa balik lagi. Ya, jadi makanya bisa sampai 2%. Ya, standarnya kan 0,9%. Ya, untuk batas bawah bisa ditolerir 0,6. Sementara batas atas bisa sampai 2%. Itulah makanya idealnya isotonis, tapi kalau sedikit hipertonis lebih disukai dibanding hipotonis, ya. Jadi kalau ditanya toleransi dari cairan tubuh kita itu 0,6 sampai 2% ya. Beberapa tetes mata dibuat hipertonis. Ini bahkan disebut hipertenis nih ya. Untuk meningkatkan penyerapan dan memberikan dosis bahan aktif yang cukup kuat untuk memberikan hasil yang efektif. Ini malah hipertonis. Karena hipertonis itu kan dia irreversible, bisa balik lagi. Ya, tapi jangan lebih dari 2%. Ya, hipertonisnya tetap dalam batas maksimal 2%. Kemudian viskositas. Viskositas ya digunakan untuk meningkatkan viskositas larutan mata dan suspensi ya. Sebenarnya kalau larutan itu kan sudah terlarut ya. Dia tidak membutuhkan ya tapi tetap di sini viskositas itu dapat meningkatkan ininya larutan optalmik, berarti bisa ditambah zat pengental juga ya. Misalnya apa tuh? Misalnya sorbitol ya. Untuk memperlambat laju pengerasan partikel. Jadi biasanya suspensi, karena suspensi itu mengandung zat aktif yang tidak larut. Dia lama-kelamaan bisa mengendap. Ya, kalau dia mengendap, ya ada yang istilahnya itu adalah flokulasi dan deflokulasi kalau belajar sedia suspensi. Ya, kalau flokulasi dia mengendap. Sedikit demi sedikit dia akan mengendap, dan yang tidak boleh itu yang dianggap TNS apabila dia dikocok tidak mudah untuk terdispersi kembali, itu yang nggak boleh ya. Makanya digunakan zat untuk peningkat viskositas untuk memperlambat laju pengendapan. Akibatnya kan memperlambat laju pengendapan kan memperlambat laju pengerasan partikel, itu untuk suspensi biasanya ya. Mengurangi tegangan muka secara signifikan sehingga meningkatkan waktu kontak dengan kornea ya. Dengan demikian menurunkan tingkat drainase dan meningkatkan bioavailabilitas obat. Jadi maksudnya kalau kental larutannya pasti pertama tegangan mukanya akan berkurang dan bisa juga untuk kontaknya akan lebih lama. Ya, kalau kontaknya lebih lama pasti efek dia bekerja akan lebih besar. Jadi makanya ditambah juga untuk meningkat viskositas gitu loh. Maksudnya di dalam formulasi tetes mata. Tapi kerugiannya menghasilkan penglihatan kabur ya, kan beda ya antara cairan yang jernih dengan yang agak kental, pastinya agak mengganggu ya. Seperti saat mata kita kering, membentuk lapisan kering pada kelopak mata, membuat penyaringan lebih sulit ya. Jadi kalau misalnya cara sterilisasinya dengan penyaring bakteri, kalau dia viskos artinya lebih kental, pasti kan penyaringannya lebih sulit dibanding dalam bentuk cair. Ya. Nah, ini contoh-contoh zat penambah viskositas, metil selulosa, hidroksipropil metil selulosa, karbomer, itu zat untuk meningkatkan viskositas. Ya. Jadi nanti harus dihafalin ya, zat-zat yang biasa digunakan untuk sediaan tetes mata. Untuk viskositas contohnya apa? Tonisitas contohnya apa? Pengawet apa? Ya, itu harus dihafalin. Kemudian semakin kental sediaan, maka kontaknya akan semakin lama. Tapi kekentalan yang lebih besar dari kekentalan normal tidak dapat menjamin keefektifan. Artinya kekentalannya tetap harus ada yang optimalnya. Nggak boleh sampai yang kental banget sehingga nanti mengganggu juga terhadap proses drainase ya.
Ya, mata kita kan ada kemampuan untuk pengenceran. Kalau dia terlalu kental, itu kan mengganggu proses itu juga, ya. Malah jadi tidak efektif. Ya gitu ya. Kemudian di sini vehicle atau bahan-bahan penolong lain. Ya. Untuk sediaan tetes mata menggunakan air, biasanya air murni sebagai pelarut. Nah, di air murni yang ada di standar USP ya bisa diperoleh dengan destilasi, deionisasi atau osmosis balik. Itu cara-cara memperoleh air murni. Minyak telah digunakan sebagai pembawa ya untuk beberapa produk tetes mata topikal yang sangat sensitif terhadap kelembapan ya. Jadi kalau dia sensitif lembab, pelarutnya itu minyak ya, pelarutnya. Ketika minyak digunakan sebagai pembawa untuk cairan oftalmik, mereka harus memiliki kemurnian yang tinggi, yang paling tinggi. Nanti kalau ditanya apa pelarut untuk sedia tetes mata ya, yang sifatnya minyak ya, minyak-minyak yang digunakan untuk cairan pembawa atau pelarut sediaan tetes mata, apa contohnya? Olive oil, castor oil, dan sesame oil, minyak wijen, minyak jarak, minyak zaitun. Ya, ini contoh minyak ya, pelarut minyak yang digunakan sebagai pembawa sediaan tetes mata. Ini contohnya. Kemudian stabilizer ya, penstabil. Ditambahkan pada suatu formula untuk menurunkan penguraian dari zat aktif ya. Jadi zat aktif itu bisa terurai terutama dalam bentuk larutan ya. Dia mudah terurai jika ada oksigen. Ya kan oksigen itu oksidator. Sehingga ditambahkan suatu zat penstabil. Nah, salah satunya adalah antioksidan. Antioksidannya contohnya apa aja? Sodium bisulfit atau metabisulfit sampai 0,3%, asam askorbat, asetilsistein juga bisa, dan sodium tiosulfat. Ini semua adalah antioksidan. Ya. Jadi contoh antioksidan ini ya, 3. Kemudian satu lagi adalah, ini membicarakan tentang penandaan pada obat tetes mata. Dicantumkan bukan untuk disuntikan, hanya untuk pemakaian luar, kocok sebelum digunakan. Jika bentuknya adalah suspensi. Kalau bentuknya larutan, ya kan dia nggak perlu karena sudah terlarut ya. Kalau suspensi kan zat aktif yang tidak larut, ya, tapi terdispersi di dalam cairan pembawa. Dipakai apa? Pakai tadi penstabil, ya. Contohnya kayak Carbomer, ya. Jadi perlu pakai ini, kocok sebelum digunakan. Semua sediaan cair kan pakai itu ya, kocok sebelum digunakan kecuali yang bentuknya larutan. Tetes mata. Untuk kemasan tetes mata. Jadi ini contoh-contoh yang ada dijual ya. Keuntungan dari drop trainer. Jadi ada obat tetes mata ya, kan penetes ya. Untuk kenyamanan penggunaan, untuk potensi kontaminasi, mengurangi itu ya. Biaya berat lebih rendah, biaya lebih rendah. Artinya kalau kemasannya kecil, apalagi yang single use, itu kan memang lebih ringan. Lebih ringan, kemudian sterilitas juga lebih terjamin ya, karena sekali pakai. Botol plastik dan ujung pengeluaran terbuat dari padatan rendah resin, memberikan fleksibilitas dan kelembapan yang diperlukan. Jadi tutupnya terbuat dari resin yang lebih keras daripada botolnya. Jadi tutup ya, karena tutup itu melindungi isi ya. Maksudnya pada saat buka tutup itu kan, tutup itu harus betul-betul yang kuat ya. Jadi karena kan buka tutup itu jangan sampai beberapa kali buka kemudian rusak ya. Jadi dia harus keras seperti itu ya. Ini adalah kemasan plastik untuk tetes mata. Kemudian di sini kemasan oftalmik plastik khusus yang terbuat dari polipropilen. Ini bahan-bahan sih ya, bahan-bahan plastik untuk wadahnya. Ada LDPE, ada polipropilen, botol diisi, kemudian disterilkan dengan autoclave. Ini ya, 121 15 menit. Kalau serbuk untuk rekonstitusi menggunakan wadah kaca karena karakter perpindahan panasnya yang diperlukan selama proses pengeringan beku. Jadi maksudnya kalau dia bentuk yang lyophilized, tapi tetes mata nggak ada yang seperti itu ya. Kalau yang bentuk lyophilized itu misalnya untuk obat injeksi, ya itu pakai vial kan. Ya, itu. Permasalahannya berbeda dengan
mukosa usus ya, kalau sedian-sedian oral itu kan absorpsinya kan di mukosa salah satunya di usus. Permukaan mata bukanlah suatu tempat yang baik untuk proses penyerapan obat ya. Ternyata proses penyerapan obat lewat mata itu tidak sebaik lewat oral ternyata ya. Hal ini disebabkan karena pengeluaran dan pengaliran air mata bertentangan dengan arah penetrasi obat. Oh, jadi ternyata kalau misalnya penggunaan obat lewat mata, itu proses absorpsinya atau bioavailabilitasnya itu lebih rendah dibandingkan lewat oral ya. Karena ini hubungannya dengan sistem aliran air ya. Maksudnya ada cairan atau kelenjar air mata itu bertentangan dengan arah penetrasi obat dan struktur kornea mata yang khas. Tadi kan kalau untuk melalui kornea itu hanya ukuran molekul yang kecil dan bersifat lipofil. Dia terbatas ya. Seperti itu. Itu permasalahan. Oke, makanya di dalam memformulasikan sediaan mata kan memang dia topikal kan bekerjanya. Jadi hanya di tempat tersebut. Hanya setempat gitu ya. Tidak yang bersifat sistemik ya. Kalau yang bioavailabilitas itu biasanya yang sistemik. Ada juga sih untuk bioavailabilitas yang topikal ya. Cuma kalau yang sistemik itu kan darah ya, sistem sirkulasi darah. Kalau ini enggak, sirkulasi setempat ya, topikal. Syarat sediaan mata ya, di sini harus apa? Syarat sediaan mata apa aja? Steril, isotonis. Kalau isotonis itu tekanan osmosa. Kalau isohidris itu pH-nya. Ya, isohidris. Kemudian jernih, bebas partikel asing, serat atau benang, tidak iritasi pada mata. Kalau untuk salep mata nambah lagi satu ya, partikel logam, bebas partikel logam. Ya, kenapa? Karena kan salep mata itu menggunakan base-nya itu adalah sediaan seperti Vaseline. Ya, Vaseline itu kan turunan-turunan dari apa? Dari minyak ya, minyak mineral dari petroleum ya. Jadi harus dipersyaratkan bebas partikel logam. Sediaan salep mata. Kemudian berikutnya di sini yang perlu diperhatikan untuk memenuhi persyaratan tersebut ya tadi kan isotonis, isohidris, steril, bebas partikel, jernih ya. Pertama adalah kecermatan dan kebersihan selama proses pembuatan. Ya, makanya dia sediaan steril kan. Sediaan steril itu kan dari ruangannya aja udah ada grade-grade-nya ya, ruangan bersih yang pasti ABCD-nya tergantung dia sterilisasi akhir atau aseptis ya. Jadi cermat dan kebersihan selama proses pembuatan. Kemudian pelaksanaan pembuatannya dilaksanakan seaseptis mungkin. Aseptis itu artinya bebas mikroba ya. Jadi dalam setiap tahapan ya, aseptis itu dari mulai bahan bakunya. Bahan baku kan terdiri dari zat aktif, eksipien dan bahan kemas. Itu semua steril. Ya, makanya kalau untuk grade-nya aja, grade bahan bakunya tuh tulisannya adalah steril. Ya, ada tulisan sterilnya misalnya NaCl steril. Ya. Jadi memang dari produsennya bahan baku tersebut sudah steril. Ya, jadi nanti pada saat bukanya langsung di fasilitas steril. Ya, memang udah steril. Jadi dilakukan seaseptis mungkin. Kemudian adanya bahan antimikroba yang tepat untuk mencegah pertumbuhan mikroba baik selama pembuatan maupun pada saat pemakaian. Ya, jadi adanya bahan untuk tadi mencegah pertumbuhan mikroba. Kemudian formula yang tepat untuk mencakup larutan isotonis, pH-nya sesuai itu isohidris dengan formulasi yang sesuai tonisitasnya dan pH-nya dengan cairan tubuh kita. Dan teknologi pembuatan dan peralatan yang menunjang. Jadi prinsipnya, intinya pada saat membuat tetes mata untuk memenuhi persyaratan tadi harus betul-betul ditunjang dari pertama fasilitas produksinya, kemudian formulasinya, ya fasilitas produksi yang CPOB, kemudian formulasinya dan proses produksi itu berarti orangnya ya orangnya dan semuanya sudah tervalidasi. Ya, sudah tervalidasi untuk membuktikan bahwa proses produksi tersebut senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi syarat. Ya, validasi. Pertimbangan di dalam pembuatan obat mata, ya pertama adalah pertimbangannya steril, ya kemudian dia tidak mengiritasi dan pengawetnya apa yang digunakan.
Ya, pengawet kembali lagi dengan zat aktif ya. Karena kan pengawet itu banyak jenisnya ya. Walaupun tadi disebutkan klorbutanol, fenilmerkuri ya, kembali lagi dilihat kompatibilitas atau ketercampuran dengan zat aktif. Sterilitas seaseptis mungkin. Ya, kemudian dilakukan proses sterilisasi. Disesuaikan dengan bentuk sediaannya. Ya, contoh aja salep ya, salep mata. Sterilisasinya dia memang aseptis. Kalau aseptis itu kan setiap tahapnya udah steril. Bahan-bahan bakunya udah steril. Kalau mau disterilkan lagi, sterilisasi akhir, misalnya apa yang tepat untuk salep mata? Ya, misalnya dengan oven, basisnya biasanya ya dengan oven. Nah, basisnya maksudnya, basisnya. Kalau zat aktifnya bisa jadi dengan sinar gamma misalnya. Karena kan nggak tahan nih, misalnya obat-obat yang zat aktifnya tidak tahan panas. Nggak bisa dengan panas. Pakai misalnya radiasi sinar gamma biasanya untuk salep mata. Kemudian dievaluasi bahwa benar-benar sediaan tersebut steril. Ya, jadi memang ada persyaratan sterilitas untuk sediaan mata. Nah, ini kan udah nih kemarin cara-cara sterilisasi ada di farmakope nih, basah, kering, filtrasi, gas, etilen oksid, radiasi. Itu cara sterilisasi. Kemudian sterilisasi obat tetes mata dilakukan sebagai berikut. Obat dilarutkan di dalam cairan pembawa, misalnya air ya. Kemudian dia mengandung salah satu bahan pengawet, misalnya klorbutanol, yang cocok dan dilarutkan, sehingga akan dihasilkan larutan yang jernih. Jadi harus larut dalam air berarti pengawetnya. Kemudian dia dilakukan penyaringan, ya, baru dimasukkan ke dalam wadah, kemudian sterilisasi akhir, ya, dengan otoklaf. Biasanya 121 ya, 121 15 menit atau ada juga yang 115 116 ya. Jadi kalau cara sterilisasi itu tergantung dari zat aktifnya ya. Stabilitas zat aktifnya. Tergantung volume cairan yang akan disterilkan. Obat dilarutkan di dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu bahan pengawet yang cocok, kemudian disterilkan, kemudian di-filling ke dalam wadah steril secara aseptis. Jadi maksudnya yang nomor 1 ini sterilisasi akhir, yang nomor 2 ini secara aseptis. Ya. Obat dilarutkan di dalam pembawa berair yang mengandung bahan pengawet yang cocok. Kemudian larutan ya yang tadi dijernihkan dengan penyaringan. Jadi obat yang sudah dilarutkan dalam cairan pembawa yang udah mengandung pengawet disaring dengan penyaring bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian baru dia disterilkan lagi, sterilisasi akhir dengan otoklaf 98-100 derajat 30 menit. Ya. Ini ada beberapa cara ya. Ada yang memang sterilisasi akhir dengan otoklaf ya, ada juga yang memang semuanya sudah dengan cara aseptis. Itu steril. Yang kedua adalah tidak boleh mengiritasi ya. Iritasi itu kan adanya rangsangan ya pada mukosa mata kita. Bisa disebabkan oleh bahan aktif atau bahan tambahan atau eksipien yang digunakan, atau bisa jadi karena pH-nya tidak cocok, pH dari eksipien. Akibatnya terjadi perubahan pada bagian-bagian tertentu dari mata kita dan menimbulkan air mata yang arahnya bertentangan dengan difusi obat ke dalam mata ya. Tadi kan disebut ya. Kalau untuk absorpsi lewat mata sebenarnya kurang lebih buruk dibandingkan lewat mukosa saluran cerna. Ya karena apa? Karena ternyata cairan air mata itu arahnya dia bisa menonaktifkan lah intinya, bisa menonaktifkan atau mengganggu proses penyerapan dari bahan aktif. Ya kan? Apalagi kalau sediaan mata itu mengandung bahan yang mengiritasi. Ya, itu akan lebih buruk lagi daya absorpsinya. Karena apa? Karena air mata tentunya harus menormalkan, mengembalikan ke posisi normal ya, karena tubuh kita memang disetting adalah punya kemampuan untuk melindungi gitu ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa, dia akan mengsekresikan suatu cairan. Ya, akibatnya apa? Yang akan menonaktifkan ya, baik itu obat apapun ya. Jadi ini harus dihindari, jangan sampai mengiritasi. Karena kalau mengiritasi bukannya mengobati malah akan menimbulkan permasalahan di mata kita. Jadi intinya itu ya.
Kemudian pengawet, semua obat tetes harus dalam keadaan steril. Pengawet perlu ditambahkan khususnya obat tetes yang digunakan dalam dosis ganda. Jadi maksudnya dosis ganda itu tidak habis sekali pakai ya, beberapa kali gitu maksudnya pemakaian. Ya misalnya kayak di botol, yang kemasan 5 mili misalnya. Ya kan kita sekali tetes paling hanya beberapa mili kan. Kalau air aja 1 milinya itu 20 tetes. Kalau kita pakai paling 1 atau 2 tetes itu bisa beberapa kali pakai. Itu namanya wadah dosis ganda. Nah, untuk sediaan seperti ini sebenarnya stabilitasnya ada ya, namanya in-use stability. Stabilitas selama masa pemakaian. Biasanya selama masa pemakaian itu kita harus support ya formula kita dengan pengawet. Karena kan buka tutup itu berkontribusi tuh untuk masuknya kuman. Jadilah kalau sediaan wadah dosis ganda pakai pengawet. Kalau wadah dosis tunggal nggak perlu pakai pengawet ya. Ya, di situ karena udah sekali habis ngapain pakai pengawet ya. Silang, ada kontaminasi silang juga bisa terjadi. Pada saat kapan? Pada saat pengisian ke dalam wadah atau selama pemakaian obat karena wadah yang tidak cocok. Oh, ini alasan penggunaan pengawet ya. Biasanya dipakai dalam wadah dosis ganda. Kemudian di sini untuk mencegah kontaminasi, maka perlu penambahan bahan pengawet yang cocok. Isi obat tetes mata dalam batas pemakaian. Jadi volume obat tetes mata tuh ya nggak boleh sedemikian besar. Jadi kalau isinya berapa? Misalnya isinya cuma 5 mili, maka ukuran dari botolnya itu ada juga aturannya. Ya. Peringatan pada pemakaian bahwa obat tetes dapat dipergunakan maksimal 30 hari setelah tutup dibuka. Ya. Jadi kalau sesuai standar WHO, obat yang in-use itu boleh dipakai maksimal 30 hari. Ya, setelah tutup dibuka. Sebenarnya ya, tapi kita meminta juga data stabilitas in-use namanya. Jadi dibuktikan dengan data stabilitas bahwa dia masih memenuhi spek selama 30 hari. Tapi sebetulnya secara umum masih dibolehkan ya dengan anggapan tadi menggunakan pengawet ya. Kemudian di sini teknik pembuatan tetes mata. Tetes mata tadi bisa dalam bentuk larutan, bisa dalam bentuk suspensi ya. Kembali lagi tergantung dari sifat dari zat aktif yang dipakai ya. Apakah dia dalam bentuk garam, apakah dalam bentuk base. Ya, kalau dalam bentuk garam, misal contohnya pilokarpin HCl, berarti kan dilarut dalam air, berarti bentuknya larutan. Nah, di sini tetes mata A bahan aktifnya atau bahan pembantu lain dilarutkan dengan sebagian atau seluruh air. Kalau larut ya, kalau larut ini. Setelah larutan jadi, dia dijernihkan dengan penyaringan. Ya, kemudian setelah itu disterilkan. Kalau udah dijernihin, masukin ke dalam wadah, baru disterilkan. Ya, atau bisa juga dengan cara filtrasi aseptis. Kalau filtrasi aseptis berarti wadahnya udah steril, cairannya disaring supaya steril. Jadi steril ketemu steril langsung diisikan di bawah LAF. Itu namanya dengan cara filtrasi aseptis. Ya, bentuk larutan. Kalau yang bentuknya suspensi, ya, sama dengan tetes mata dalam bentuk larutan maksudnya. Bahan aktifnya tidak larut dalam air. Bahan aktif disterilkan. Ya, bahan aktif yang tidak larut dalam air, ya, dia nggak bisa berarti dengan cara penyaringan. Kalau penyaringan kan harus dalam bentuk larutan. Kalau dia suspensi, makanya bahan aktifnya disterilkan dulu. Bisa sterilisasi kering, sterilisasi gas, ya sterilisasi kering misalnya oven, sterilisasi gas atau cara filtrasi bahan aktif dilarutkan dalam pelarut yang tepat dulu. Kalau mau filtrasi, zat aktif itu dilarutkan di dalam cairan pembawa yang larut, ya pelarutnya yang tepat. Kemudian ini agak ribet ya kalau cara filtrasi karena apa? Lakukan rekristalisasi lagi ya. Jadi udah di dalam bentuk larutan, kemudian kita harus jadikan serbuk lagi ya. Biasanya kita lihat ini aja sterilisasi kering atau sterilisasi gas. Mata sangat sensitif terhadap partikel yang ukurannya lebih dari 20 mikron ya. Jadi untuk suspensi itu persyaratan ukuran partikelnya berarti di bawah dari 20 mikrometer. Suspensi steril yang ditambahkan air steril sampai volume tertentu dimasukkan dalam wadah steril.
Ya, ini dengan cara aseptis ya. Sterilisasi wadah dilakukan dengan beberapa cara ya. Jadi kalau aseptis itu semua bekerja dengan bahan yang sudah steril, termasuk wadahnya, wadah obat tetesnya. Nah, di sini wadahnya disterilkan bisa dengan cara kering ya, dengan oven misalnya, dengan etilen oksid kan gas ya, atau radiasi. Ini wadah untuk sediaan misalnya suspensi kan ya, tetes mata suspensi. Untuk persyaratan volume ya, jadi untuk sediaan cair di farmakope adanya keseragaman volume. Ada persyaratan berapa yang kelebihan yang diperbolehkan ya. Kelebihannya kalau misalnya etiketnya bilangnya sediaan tetes mata 5 mili ya, 5 mili. 5 mili misalnya ini ya. Berarti kelebihannya cairan kental nambahinnya 0,3, cairan encer, cairan kental nambahinnya 0,5. Jadi diatur juga ya, kelebihannya itu nggak boleh terlalu banyak juga ya. Karena kental pasti yang tertinggalnya kan lebih banyak, makanya lebih banyak juga 0,5 gitu ya. Itu ada ini aturan di farmakope untuk keseragaman volume atau iya keseragaman volume. Lanjut ke salep mata ya. Salep mata adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk dioleskan ke mata. Ya, dibuat dalam kondisi aseptis, dikemas di dalam tabung steril. Ya, biasanya kalau yang tubuh-tubuh itu dilipat ya untuk menjaga sediaan tetap steril sampai seluruhnya dipakai. Suhu tubuh akan membuatnya meleleh. Setelah mengoleskan salep ke mata, pasti salep itu akan melarut ya, pecah menjadi tetesan kecil. Tetesan tadi ya ada di mana? Di bola mata kita dan kelopak mata untuk sementara waktu. Kenapa? Karena nantinya kan ada efek pembersihan dari cairan mata ya, gitu ya. Nah, efek yang sementara waktu itulah yang memberi kesempatan untuk zat aktifnya bekerja. Itu salep mata ya. Jadi memang lebih lama tertahan di mata. Salep mata adalah sediaan yang aman. Kebanyakan orang menanganinya dengan baik, tapi mungkin menyengat atau membuat pandangan menjadi buram. Karena kan salep itu base-nya itu kayak Vaseline ya, yang lemak gitu maksudnya. Karena itu dokter mungkin menyarankan menggunakannya sebelum tidur ya supaya lebih efektif ya. Di sini mengapa membutuhkan salep mata? Kenapa dipakainya bentuk sediaannya salep? Alasannya masalah mata akut atau jangka panjang, infeksi mata, kemudian inflamasi pada mata, kemudian ada lagi sindrom mata kering. Ya, jadi begini, kelenjar air mata produksinya bisa memang kurang, ya, bisa karena faktor usia, ya, bisa juga karena kesalahan, maksudnya kesalahan mungkin selama kita akibat ini ya gaya hidup kita, mungkin dari makanan yang kita konsumsi atau mungkin dari pola pola bekerja kita, kemudian pola untuk istirahat, itu semua bisa mempengaruhi produksi kelenjar air mata, ya kan? Kalau kelenjar air matanya berkurang kan berarti harus ditambah dari luar ya. Jadi mata kering sehingga dipakailah obat yang bentuk salep. Perpanjangan waktu kontak obat dengan permukaan okular itu kita menghendaki gitu loh supaya lebih lama kontaknya. Itu alasannya kenapa pakai salep mata. Padahal kan katanya salep mata bisa mengganggu, kurang nyaman ya. Namun alasan-alasan ini salep mata dibutuhkan. Nah, komposisi salep mata yaitu zat aktif ya, kemudian eksipien pembawa, pengawet, tonisitas, pH ya, pengatur pH dan steril. Keunggulannya kalau salep kan kontaknya lebih lama, kemudian juga lebih stabil ya, karena kan dasarnya minyak ya, bukan dasar air. Kalau air stabilitasnya agak kurang. Karena apa? Kalau dalam bentuk larutan mudah terdekomposisi oleh pengaruh oksidasi misalnya. Fleksibel dalam pemilihan obat dan meningkatkan stabilitas obat. Kekurangannya kelopak mata jadi tempel karena lengket ya. Penglihatan juga terpengaruh ya. Kepatuhan pasien karena ketidaknyamanan tadi bisa jadi mengganggu pelekatan sel epitel, kemudian ketidaknyamanan.
Formulasi sediaan salep mata, salep yang berbahan dasar salep mata itu harus tidak mengiritasi mata. Basis salep mata harus meleleh pada suhu tubuh, sehingga memungkinkan terjadinya difusi obat melalui sekret itu ke cairan air mata. Bahan dasar yang digunakan untuk salep mata parafin, ya, kemudian vaselin, ya, parafin lunak kuning itu vaselin, ya, vaselin, kemudian parafin cair, lemak wol itu adepslane. Metode pembuatan obat tetes mata ini ada tetes mata masih ada di sini, ya, tadi udah, ya. Nah, ini untuk sediaan salep mata. Di sini lelehkan kan lemak basis tadi, ya, lemak adepslane atau parafin vaselin atau parafin itu dilelehkan. Kemudian setelah itu disaring filter melalui filter kasar, ya, kemudian disterilkan dengan oven, ya kan, basis salep itu disterilkan dengan oven kan 160 derajat selama berapa nih, 2 jam. Campurkan obat dengan dasar salep mata, ya, kemudian zat aktifnya juga harus disterilkan. Ini kan yang disterilkan baru basisnya. Kalau zat aktifnya juga disterilkan tergantung dia sifatnya apa. Apakah dia bisa dengan oven, atau kalau nggak tahan panas berarti dengan gas, etilen oksid, atau dengan radiasi, ya, itu tinggal dipilih sifat dari zat aktifnya. Jadi nanti zat aktif steril, basis steril dimasukkan di dalam wadah steril. Itu namanya teknik aseptis. Biasanya salep mata bikinnya aseptis. Basis salep disterilkan dengan panas. Ya, tadi udah, ya. Kemudian kenapa namanya penyaringan? Untuk menghilangkan partikel asing dan partikel logam. Ya, jadi ada persyaratan untuk salep mata yaitu bebas dari partikel logam. Ya kan? Kemudian di sini salep mata, ya, tadi ya proses pembuatannya, ya. Salep mata basisnya disterilkan dulu, kemudian disaring untuk menghilangkan partikel asing atau partikel logam. Lalu ditempatkan di dalam steam steril berjaket untuk mempertahankan salep dalam keadaan cair dan eksipien ditambahkan. Jadi kalau si salep tadi kan kita basisnya sudah kita cairkan, ya. Di sini dimasukkan ke dalam suatu steam steril jaket, artinya ada suatu wadah yang membuat dia tetap dalam keadaan cair. Seluruh salep dapat dilewatkan melalui pabrik koloid yang telah disterilkan sebelumnya. Jadi ini eksipien kan, namanya masih basis, ya. Baru nanti setelah itu kan dicampur dengan zat aktif steril, ya. Dia nanti akan diisikan ke dalam wadah steril. Untuk pengemasan salep mata di dalam tabung. Tabung, ya, tube itu, ya, biasanya, ya, yang dapat dilipat ujungnya kan, menampung sekitar 3,5 gram produk. Nah, ini bahannya dari timah murni kompatibel. Kemudian ini kompatibel untuk dasar salep petrol, ya, tadi, ya, vaselin, parafin. Tabung aluminium telah digunakan karena biayanya lebih rendah. Jadi maksudnya untuk yang pertama kan pakai tabung timah, yang kedua pakai aluminium, yang ketiga dari LDPE juga sebagai bahan pengemas. Jadi ada beberapa alternatif bahan pengemas untuk salep. Kemudian salep mata tadi ada ujinya namanya uji kebocoran. Ya, jadi nanti ada persyaratan uji salep mata, nanti kita lihat di bawah, ya, sesuai farmakope juga, ya, harus di berapa sampel yang diambil, gimana persyaratannya, itu ada uji kebocoran namanya, ya. Nah, tabung dapat menjadi sumber partikel logam, sehingga harus dibersihkan dengan hati-hati sebelum sterilisasi. Jadi tadi salep mata, ya, itu memang harus bebas partikel logam. Logam berasal dari mana? Bisa dari basis, bisa berasal dari kemasannya tadi. Ya, jadi harus ada persyaratan nih, persyaratan bebas partikel logam. Nih, ini evaluasi sediaan mata, ya, uji sterilitas, uji kejernihan, uji kebocoran, dan partikel logam yang tadi disebut-sebut itu sesuai dengan FI6. Kalian bisa buka tadi di e-farmakope, lihat lampiran 1061 FI6 tentang uji partikel logam pada salep mata. Itu ada ujinya, ya. Kemudian uji sterilitas nih nomor 1, ya.
Di sterilitas pasti semua produk-produk yang mata itu kan harus steril. Metodenya tergantung dari sifat zat aktifnya ya. Tuh. Nah, ini jelasin tentang sterilisasi ya, proses bagaimana uji sterilitas itu loh. Bisa kalau uji sterilitas itu butuh waktu sekitar 14 hari. Kemudian yang kedua adalah uji kejernihan. Jadi jelas di sini dilihat secara fisiknya ya, dia ada cahaya dengan latar belakang hitam biasanya akan kelihatan kalau ada partikel-partikel ya. Kemudian instrumen metode evaluasi ini ada cara pengujian dengan hamburan cahaya. Jadi ada beberapa cara untuk melihat kejernihan dengan hamburan cahaya atau dengan partikel counter dengan melihat ukuran partikelnya. Kalau hamburan cahaya dilihat penyerapan cahayanya ya untuk menghitung partikel dan distribusi ukuran partikel yang ada di dalam sediaan. Ya. Itu ada kejernihan dari uji fisik sampai menggunakan alat ini ya, alat untuk uji kejernihan. Kemudian tes kebocoran. Nah, kalau tes kebocoran itu bisa dilihat di 1241, yaitu uji kebocoran untuk salep mata, lampiran 1241 F6. Ya, kalian tolong dilihat ini ya. Tadi uji partikel logam dilihat. Kemudian uji kebocoran, lihat juga ya. Berarti nanti jadi tugas ya, kalian lihat uji kebocoran dan uji partikel logam. Ya, walaupun di sini diuraikan di sini ya, nanti kalian lihat langsung ya di farmakopenya. Itu tugas ini ya, individu. Tes ini wajib untuk produk oftalmik yang mengevaluasi keutuhan tabung. Jadi di sini wadahnya diambil 10 wadah dulu ya. Wadah ditempatkan secara horizontal di atas kertas penyerap. Jadi dialasin kertas ya. Kemudian dipertahankan suhunya 60 plus minus 3 selama 8 jam. Kemudian uji dikatakan memenuhi syarat apabila dari 10 wadah tersebut tidak ada yang bocor. Nah, kalau ada satu yang bocor, nambah lagi ya 20 tabung. Nah, tidak ada satupun yang bocor dari 20 tabung tambahan tadi. Ya, itu syarat uji kebocoran salep mata. Nanti kalian bisa lihat di 1241 F6. Ya, kalian bikin itu nanti ya. Uji kebocoran salep mata 1241, uji partikel logam salep mata ya. Tadi ada juga di situ udah dikasih tahu nomor lampirannya. Kemudian nah ini uji partikel logam untuk salep mata. Ya, kenapa? Karena logam akan mengiritasi kornea dan konjungtivita mata kita. Dia menggunakan 10 tabung juga ya, nanti kalian lihat dari sini ya. Uji partikel logam hanya untuk salep mata. Oke, ini masih lanjutan uji partikel logam. Oh, ini apa nih? Uji secara umum ya. Jadi kalau kalian buka farmakope, misalnya kalian pilih salah satu monografi yang ada di situ ya. Di situ akan ada persyaratan uji ya. Apa aja persyaratan? Yang pertama itu pemberian dulu biasanya ya. Pemberian warnanya misalnya salep kan ya. Misalnya salep warnanya coklat atau warna kuning misalnya ya. Kemudian harus ada identifikasi ya. Identifikasi untuk melihat kebenaran betul nggak zat aktifnya misalnya untuk gentamisin salep mata. Betul nggak isinya adalah gentamisin. Ya, di situ bisa dengan reaksi warna atau dengan instrumen misalnya dengan HPLC ya. Kemudian berikutnya ada assay atau penetapan kadar. Ya, jadi di dalam suatu sediaan itu harus dipastikan kadar zat aktifnya itu memenuhi persyaratan. Jangan sampai kadarnya substandar misalnya rendah ya. Itu termasuk obat-obat ini juga ya, yang TMS. Kemudian pH-nya sesuai dengan yang ada di farmakope, osmolaritasnya ini untuk tekanan osmosis kan tadi syaratnya tonisitas. Kemudian terkait dengan sterilitas ya, ini juga endotoksinnya juga harus diperhatikan ya. Kemudian keseragaman kandungan atau keseragaman unit. Biasanya kalau keseragaman kandungan itu untuk sediaan-sediaan padat ya. Itu secara umum, ini kan umum ya. Kalau sediaan bentuknya cair atau salep itu namanya volume isi minimum biasanya namanya ya. Kemudian uji kekentalan dan ukuran tetesan ya. Itu ada uji tambahan sediaan cair ya.
Uji identifikasi kan menetapkan identitas obat. Ya, intinya dia membandingkan dengan standar. Ya, misalnya kita menguji salep mata gentamisin secara HPLC. Berarti pada saat kita menginjek sediaan kita harus punya dulu standarnya, harus injek standar gentamisin. Baru nanti kita bandingkan salep mata kita yang mengandung gentamisin harus sama dengan injekan standar tadi. Itu namanya identifikasi. Ya. Jadi ibaratnya orang, ini benar nggak nih? Si A. Ya kan? Berarti kan kita cocokin dengan identitas si A. Misalnya di KTP. Dilihat di KTP-nya wajahnya, oh sama, benar ini A. Misalnya gitu ya. Identifikasi. Kemudian pengujian spesifik yang menunjukkan stabilitas. Ya kan? Ada uji stabilitas. Kemudian pH. pH, kemudian berikutnya apa nih? Osmolaritas atau tekanan osmosis. Ya kan? Jadi kan tekanan osmosis harus sama dengan larutan NaCl, tekanan osmosis NaCl 0,9%. Kalaupun toleransi, kalau toleransi berapa batas toleransinya? Tonisitas? Menggunakan NaCl berapa persen tadi? Batas bawah? Batas bawahnya 0,6%, batas atasnya 2%. Ya, kalau misalnya hipertonis atau hipotonis itu batasannya. Kemudian endotoksin harus bebas. Kemudian apa nih? Keseragaman unit dosis. Keseragaman unit dosis itu biasanya di sini untuk yang wadah dosis tunggal. Ya, kalau wadah dosis ganda, sediaan seperti salep atau sediaan cair ya, yang tetesnya kemasannya 5 mili misalnya, itu nggak bisa untuk keseragaman unit dos. Ya. Kemudian viskositas. Nah, ini karena untuk sediaan-sediaan suspensi yang menggunakan zat penstabil, ya di sini viskositasnya juga ditentukan ya, diuji viskositasnya, misalnya dengan viskometer Brookfield, ya, kayak gitu ya, yang ada di lab. Ukuran tetesan, ya ukurannya ini ada alat khusus untuk mengukur ukuran tetesan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Coba saya mau lihat farmakope dulu. Nah. Nah, ini udah kelihatan belum farmakope? Sudah, Bu. Nah, ya kalian nanti kalau buka, di sini ada daftar isinya di sini, ya. Dilihat misalnya mau monografi apa. Nih, monografi. Monografi yang salep misalnya ya. Kita bisa di search di sini. Salep mata. Salep mata. Go. Nah, salep mata gentamisin ya, ada di sini nih. Ya. Coba kalian perhatikan, nanti saya minta tugasin kalian masing-masing untuk mencari monografi sediaan mata. Ya, terserah mau salep mata, tetes mata. Contoh nih, salep mata gentamisin. Misalnya, Seli, salep mata gentamisin. Kalian bikin monografinya apa? Mulai dari namanya, gentamisin sulfat ophthalmic ointment. Ya, disalin ya. Tulis, mengandung apa? Ini kadar di sini. 90 sampai 135 ya kadarnya. Ya, nggak apa-apa kalian tulis nih baku pembanding. Ya. Kemudian identifikasi, tadi kan ada. Identifikasi pakai cara apa? Identifikasinya secara KLT 281. Nah, ini adalah metodenya nih. Metodenya. Dilihat dia pakai penjerapnya silika gel, kemudian fase geraknya. Ingat ya, kalian udah belajar kromatografi lapis tipis belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, kromatografi lapis tipis dia menggunakan suatu lapisan kan untuk apa namanya menotolkan ininya apa zatnya kita ya. Dia di sini penjerapnya pakai silika gel untuk fase diamnya. Fase geraknya itu ini kloroform, metanol, amonium hidroksida ya. Nah, nanti itu sebagai fase geraknya. Biarkan memisah dan gunakan lapisan bawah. Jadi maksudnya ini komposisi ini ternyata nanti ada 2 fase.
Jadi yang diambil adalah lapisan bawahnya, bakunya. Jadi kalau kita ingin mengidentifikasi, tadi sudah saya bilang kalau identifikasi pasti ada larutan baku atau larutan standar. Kalau kita ingin identifikasi gentamisin, larutan bakunya gentamisin sulfat BPFI. Ya, di sini gentamisin sulfat kan garam kan, larut air, berarti dia dilarutkan dengan air dengan kadar 1 mg per mili. Ini apalagi nanti kalian yang ambil penelitiannya di lab, ya kalian harus terbiasa ya dengan konsentrasi begini. Larutan uji, nah sampel kita nih ya, kocok sejumlah salep mata setara dengan 5 mg gentamisin. Ya, kemudian ditambah dengan 200 ml kloroform. Kemudian 5 mili air. Biarkan memisah. Biasanya disoklet kan untuk mengocok. Nanti saring lapisan air. Larutan mengandung gentamisin kadarnya 1 mili per mili, 1 mg per mili. Nanti berarti ditotolkan ini di lapisan tipis tadi. Bentar lagi ya. Maksudnya nanti saya mau kasih tugas ya. Nanti tiap orang mencari ini namanya monografi. Sediaan mata bebas. Mau salep mata, mau tetes mata, intinya sediaan mata. Ya, yang pasti harus lengkap ya. Ada salep mata, ada tetes mata dalam bentuk larutan, ada yang dalam bentuk suspensi. Kemudian dibuat ininya, rangkuman monografinya. Ya, penetapan potensinya wadah dan penyimpanan gitu ya. Seperti itu. Dan ini kan sudah dikasih linknya, nanti kalian tinggal dibuka aja, cari aja, search aja gampang. Ya, intinya apa? Intinya kalian tuh familiar gitu ya. Oh, ada sediaan mata di farmakope. Syaratnya apa sih? Ada syarat sterilitas di sini kan? Kemudian syarat lain memenuhi syarat seperti uji salep mata. Kalian buka salep mata. Uji salep mata apa tadi? Tadi kan udah ada ya, uji salep mata ada uji partikel logam, ada uji apa tuh namanya? Kebocoran. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu aja. Nah, link farmakopenya ada yang masih belum ini ya, saya share lagi. Ya, itu ya teman-teman ya FI6. Sebenarnya kita FI itu ada suplemen 1, suplemen 2 ya, tapi kita ini aja lah. Yang di sini kalau di link ini udah ada. Ini udah link juga dengan suplemen 1. FI6 ini udah link dengan suplemen 1-nya. Oke ya. Sekarang kita absen dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi nanti Septi tolong dibuatnya per nama lagi kayak tadi ya Septi. Jadi Ibu kelihatan nih siapa yang belum ngumpulin monografi. Baik, Bu. Ya. Ya, tadi siapa yang mau nanya? Ibu, saya mau nanya. Jadi kan saya itu dapat soal, Bu, dari teman. Untuk mencari NaCl yang perlu ditambahkan pada larutan sediaan, gitu kan ya, Bu. Tapi hasilnya kenapa negatif ya, Bu? Kalau negatif itu artinya gimana, Bu? Hipertonis. Oh, Si larutan itu tuh udah lebih dari 0,9, pasti kan negatif. Karena kan ekivalensi itu rumusnya kan 0,9% kali volume dikurang. Ya kan? Dikurangi semua komponen itu. Ternyata semua komponen itu nilainya udah lebih besar dong. Kalau negatif kan ada. Kalau udah negatif tuh artinya hipertonis larutan itu. Nggak mungkin kalau hipertonis kan artinya kadarnya udah lebih dari 0,9. Ya kan? Jadi 0,9 dikurangi misalnya 0,9 di atasnya berapa sih? 1 misalnya. Dan tentu aja 0,9 dikurang 1 ya negatif. Karena larutannya udah hipertonis. Berarti waktu bikin soal itu kurang dihitung-hitung yang buat soal. Ya udah tulis aja di situ larutan hipertonis, jadi nggak perlu ditambahkan NaCl atau ditambahkan ya NaCl udah nggak bisa. Iya, Bu. Terus satu lagi, Bu, kan soal selanjutnya, Bu, itu nilai valensinya itu saya nggak dapat, Bu. Kira-kira kalau misalnya nggak ada di tabel itu, kita nyarinya kemana, Bu? Sebenarnya kan kemarin ada beberapa cara ya. Satu lagi L-ISO itu loh tadi loh. Kalau kita nggak dapetin nilai ISO tadi, sebenarnya bisa pakai PTB, ada nggak data PTB? Penurunan titik beku.
Nah, itu itu kan Ibu kemarin belum praktek. Iya, belum nyari ya. Kalau dari teori sih bisa pakai LISO tadi. Kan LISO kan rumusnya sama dengan 17 kali, ya kan? Untuk mencari E sama dengan 17 kali LISO dibagi berapa tuh? BM kalau nggak salah. Untuk LISO itu bisa dilihat dari tadi, apa dia elektrolit atau bukan. Kan ada ya kemarin ya. Kalau misalnya yang kalau nggak salah ada nilai-nilainya lah di situ kan. Kalau yang elektrolit berapa? Kalau yang non elektrolit berapa? Elektrolit dibagi-bagi lagi. Ada yang uni bivalen, kayak NaCl, uni univalen. Itu nilainya ada. Sebenarnya bisa dari situ sih sebetulnya. Iya, Bu, makasih, Bu. Oke, sekarang kita absen ya. Ya. Tolong ya jawab ya. Dia Ayu, Hadir, Ibu. Sarah Fauzia,